Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya berharap saudara-saudara senantiasa sehat dalam menjalani panggilan hidup yang Tuhan karuniakan. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 yang adalah bahan utama dalam lingkup pelayanan gereja Toraja hari ini. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh menjalani hidup kami hari ini. Semua terjadi karena kasih-Mu yang begitu besar, yang akan menjadi kisah Tuhan dalam hidup kami, untuk kami ceritakan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kami. Kiranya terus menjadi cerita iman. Hari ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus, bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 sabda Tuhan berkata demikian. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin, firman Tuhan. Jangan kamu takut, itu tema perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia, kata takut dan kuat itu punya komposisi huruf yang sama. Maksudnya sama-sama huruf T, ada huruf A, ada huruf K, ada huruf U, ada huruf T juga. Nah, meskipun kata takut itu kelebihan huruf T, tapi intinya susunan hurufnya, komposisi hurufnya sama. Meskipun kalau disusun tentu tidak sama. Takut, kuat. Nah, mengapa orang takut? Karena dia merasa tidak kuat. Tapi kalau orang sudah punya kekuatan, maka pada saat yang sama ketakutannya juga katakanlah mulai mengikis. Nah, pada saat yang sama katakanlah artinya ketakutan itu bergantung sepenuhnya pada kekuatan kita. Semakin kita merasa kuat, maka semakin mengecil juga rasa ketakutan kita. Tapi semakin kita merasa kita tidak kuat, maka rasa ketakutan kita juga itu akan semakin membesar. Kita takut sama polisi, katakanlah seperti itu. Ini bukan takut dalam arti kita melanggar dan seterusnya, tapi kadang-kadang memang kita takut karena kita merasa kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan polisi. Dia punya kekuatan lebih besar, katakanlah mungkin punya senjata dan seterusnya. Coba kalau kita merasa bahwa kekuatan polisi itu sama dengan kekuatan kita, ya paling-paling kita juga melawan, misalnya dalam keadaan tertentu. Anak kecil takut pada orang dewasa, ya karena dia tahu orang dewasa itu kekuatannya lebih besar daripada dirinya. Orang dewasa, katakanlah dia tidak punya rasa takut sama anak kecil karena dia tahu kekuatannya sebagai orang dewasa lebih besar daripada seorang anak kecil. Kecuali kalau misalnya kita penggemar film serial anak kecil kartun India yang namanya Siva, jangan sebut aku anak kecil. Ya tentu itu bagian lain, tapi kan itu hanya film, katakanlah seperti itu, yang banyak mempengaruhi anak-anak kita menggemar mengendarai sepeda. Dan saya yakin saudara-saudara ada di antara itu. Nah, namun pada sisi yang lain saudara-saudara, ketakutan dan kekuatan itu ternyata
sering berjalan beriringan dengan pertumbuhan atau pertambahan usia kita. Di waktu kita baru lahir, katakanlah masih bayi, kan jelas kita tidak punya ketakutan. Bayi yang baru lahir tidak punya ketakutan, tapi juga kita tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi ketika seseorang anak itu baru lahir, ya memang dia tidak punya ketakutan, tapi dia juga tidak punya kekuatan. Sering pertumbuhan dan pertambahan usia, maka setelah dia punya kekuatan, sering bertumbuhnya usianya, maka pada saat yang sama ketakutannya itu juga mulai bertumbuh dan bertambah dalam diri kita. Bayi yang baru lahir itu kan tidak punya ketakutan, tidak ada. Yang takut ketika ada bayi baru lahir itu adalah orang tuanya atau keluarganya. Akankah anak ini akan tumbuh dengan baik, akan sehat, dan seterusnya. Katakanlah seperti itu. Tapi bayi sendiri itu ya tidak punya kekuatan atau ketakutan apa-apa. Dia tidak punya ketakutan ketika bayi itu baru lahir, tapi juga pada saat yang sama tidak punya kekuatan apa-apa. Meskipun ada kelompok yang sering menginterpretasi tangisan bayi baru lahir itu menggambarkan bahwa mengapa seorang bayi yang baru lahir itu langsung menangis? Karena sebenarnya dia menangisi bahwa dia akan berjumpa dengan berbagai ketakutan di masa depan hidupnya. Karena itu dia menangis, dan karena itu ya sebenarnya sudah menunjukkan dari awal tanda-tanda bahwa perjalanan hidupnya akan dipenuhi dengan air mata. Karena hal pertama yang dilakukan saat lahir ya nangis. Tapi kan penjelasan medisnya tidak seperti itu. Seorang bayi ketika baru lahir menangis karena ada perubahan signifikan dari tempat di dalam rahim lalu keluar ke dunia, katakanlah seperti itu. Jadi ada perubahan lingkungan yang signifikan sekali. Bahkan dalam penjelasan medis kan dikatakan ketika seorang bayi keluar dari kandungan, maka pada saat itu paru-parunya lah kemudian pertama kali berfungsi, dan ya sedikit mengalami sesuatu yang berat karena menggunakan paru-paru pertama kali untuk bernafas, katakanlah seperti itu, karena selama ini tidak melalui ibunya, dan itulah yang membuat dia harus membutuhkan penyesuaian dengan lingkungannya, dan katakanlah itu menangis. Dan ya katakanlah ketika misalnya kita mengatakan interpretasi seperti tadi bahwa ketika seorang anak baru lahir itu menangis, dan karena itu ketika sekarang saya mengalami berbagai macam pengalaman, berbagai macam kesedihan, jangan salahkan ketika saya menangis ya, karena itu sudah menjadi kodrat saya ketika baru lahir. Atau kenapa sekarang saya banyak menangis dan mengeluarkan air mata? Ya karena saya ketika baru lahir itu menurut catatan sejarah tidak menangis ketika saya baru lahir, makanya nanti sekarang saya mengeluarkan banyak air mata ketika menghadapi berbagai penyesuaian lingkungan. Nah, tentu itu pembenaran namanya. Sekali lagi, ketika bayi baru lahir dia tidak punya ketakutan, tapi dia juga tidak punya kekuatan. Tapi saat bayi itu tumbuh, bisa jalan dan kuat, maka mulai tumbuh juga lah ketakutannya. Seorang yang kemudian beranjak remaja kan semakin kuat itu, tapi semakin kuat seorang remaja, maka semakin tumbuh juga ketakutannya. Dia beranjak menjadi seorang pemuda, kan semakin kokoh kekuatannya, tapi sebagai seorang pemuda tambah besar pula lah ketakutannya. Lalu dan seterusnya dan seterusnya. Maksud saya secara sederhana, semakin banyak umur kita, semakin kuat kita, semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak kemampuan kita, sebenarnya pada saat yang sama maka semakin banyak pula lah juga ketakutan-ketakutan kita. Tapi jangan menyimpulkan seperti ini supaya kita tidak punya banyak ketakutan. Maka minta sama Tuhan deh agar umur kita tidak banyak-banyak, agar takut kita tidak bertambah. Itu juga kan konyol, kan itu saya katakan tadi. Semakin bertambah umur kita, bertambah pengetahuan kita, bertambah kekuatan kita, maka bertambah ketakutan kita. Nah, supaya ketakutan kita tidak bertambah-tambah, karena itu jangan minta umur yang banyak-banyak supaya ketakutan kita tidak bertambah. Itu interpretasi yang konyol juga. Tidak seperti itu maksudnya. Nah, Sarah dalam bacaan kita, kalau misalnya kita meneliti secara sederhana, sedikit flashback, Sarah ketika menawarkan Hagar pada suaminya Abraham untuk diperistri oleh Abraham karena ketakutannya tidak punya anak, kan begitu. Jadi mengapa Sarah menawarkan hambanya yang adalah Hagar kepada Abraham? Karena kan rasa takutnya tidak punya anak. Ketika dia menawarkan Hagar pada Abraham, Sarah belum punya rasa takut sama Hagar. Kejadian pasal 16 ayat 2 mencatat, Kejadian pasal 16 bentuk bacaan kita tadi, ayat 2 berkata, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampirilah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah, jelaskan Sarah yang menawarkan Hagar pada suaminya. Berani dia menawarkan, karena ya katakanlah ketika itu Sarah merasa dia masih cantik, dia masih kuat ketika dia menawarkan Hagar pada Abraham hanya untuk mendapat anak. Dan dia tahu bahwa Abraham tidak akan mungkin jatuh cinta sama Hagar karena ya dirinya cantik, Sarah itu cantik. Apa bukti Sarah cantik?
Kejadian 12 ayat 14 berkata begini, sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Maksudnya Sarah ini yang dilihat. Ketika kelaparan terjadi, Abram pergi ke Mesir mencari makanan. Nah, ketika mereka mau masuk, ternyata orang-orang Mesir melihat istri Abram itu Sarah sangat cantik. Malah ditawarkan kepada Raja Mesir saat itu. Menjadi perhatian untuk kita semua, secara khusus untuk kaum perempuan. Waktu Abraham dipanggil Allah, Kejadian pasal 12 mencatat umur Abraham ketika itu 75 tahun. Nah, dalam Kejadian pasal 17 ayat 17 dikatakan ternyata Abraham dan istrinya itu beda 10 tahun. Artinya ya kalau Abraham 75 berarti istrinya 65 tahun. Umur 65 tahun minimal masih cantik ketika mereka ke Mesir, kan begitu. Jadi mereka ke Mesir, Sarah dilihat sangat cantik oleh orang Mesir, bahkan raja pun jatuh cinta kepadanya. Cari tahu apa rahasianya, kenapa Sarah masih 65 tahun masih bisa sangat cantik dan dikagumi bahkan seorang raja. Ada di Alkitab, saudara-saudara, ada. Tidak perlu saudara-saudara cari tempat lain bagaimana rahasia cantik di umur 65 tahun. Ada di Alkitab, cari dan baca sendiri. Saya tidak mau kasih tahu apa rahasianya Sarah cantik di umur 65 tahun ke atas. Kenapa saya tidak mau kasih tahu saudara-saudara? Supaya saudara-saudara cari sendiri dan dalam Alkitab dan semakin rajin membaca Alkitab. Nah, lalu saat Ismail lahir, umur Abraham dikatakan sudah 86 tahun. Ada keterangannya dalam Kejadian 16 ayat 16. Artinya ketika Ismail lahir, umur Sarah itu sudah sekitar 76 tahun. Ya, jadi umur Sarah 75 tahun ketika dia menawarkan, katakanlah, Hagar sama Abraham. Masih cantik loh, jadi dia masih kuat. Lalu Ishak lahir pada saat Abraham berumur 100 tahun. Kejadian 21 ayat 5. Artinya ketika Sarah melahirkan Ishak, umurnya sudah 90 tahun. Ajaib sekali. Akhirnya saya tidak temukan apa rahasianya, bagaimana caranya Sarah masih bisa melahirkan di umur 90 tahun. Tentu kita bicara soal mujizat. Tapi mengapa dia masih cantik di umur 65 tahun? Nah, nanti cari sendiri. Jadi rentang kalau misalnya kita hitung-hitungan, Abraham 86 tahun Ismail lahir, Abraham 100 tahun Ishak lahir. Jadi ada rentang usia perbedaan antara Ismail dan Ishak sekitar 14 tahun ya, berdasarkan catatan Alkitab. Nah, Abraham dipanggil 75 tahun dan dijanjikan keturunan. Lalu keturunan yang asli berdasarkan bacaan kita yang akan disebut keturunanmu firman Tuhan bagi Abraham itu ketika dia sebal, datanglah kemudian Tuhan mengatakan kepadanya dalam ayat 12 bacaan kita, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi bayangkan 75 tahun Abraham dipanggil, dijanjikan keturunan. Nanti 100 tahun baru janji itu tergenapi. Katakanlah sekitar 25 tahun baru janji itu tergenapi, saudara-saudara. Ini yang sebenarnya sering kita nyanyikan by NDC Worship yang lagunya sangat terkenal di mana-mana sekarang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, dan seterusnya. Jelas 25 tahun itu waktu yang sulit dimengerti. Sedangkan 2,5 tahun saja katakanlah Tuhan menyuruh kita, menunggu kita sudah gelisah, panik minta ampun, cemasnya luar biasa. Apalagi ini 25 tahun. Hello Tuhan, yang benar saja saya mau menunggu penggenapan janji selama 25 tahun. Yang benar saja Tuhan. Tapi itu kenyataan 25 tahun Tuhan menjawab janji penggenapan janjinya kepada Abraham. Mungkin kita merasa ya itu kan Abraham. Lagi-lagi kalau berbicara seperti itu kita selalu apatis. Itu kan tokoh Alkitab. Tidak mungkin dia menjadi tokoh Alkitab kalau dia tidak punya teladan iman. Ya elah. Justru itu dikisahkan bagi kita kalau Abraham itu juga manusia pilihan Allah dan kita adalah anak-anak Allah, kita juga bisa melakukan dan meneladani itu. Karena kita juga mewarisi iman Abraham, mewarisi janji Abraham. Karena itu sikap iman juga mesti juga menjadi mental kita kan. Jika kita ini anak-anak iman Abraham, maka mestinya itu juga sudah menjadi karakter diri kita. Setia menanti penggenapan janji Tuhan. Tuhan berjanji pada Abraham untuk diberkati keturunannya. Nah kita adalah anak-anak iman dalam Abraham. Dalam iman janji itu juga diwariskan kepada kita, kepada saya dan kepada saudara-saudara. Maka saya pasti diberkati Tuhan. Bahwa kemudian itu waktunya Tuhan merancang hidup saya, tunggu saja dia akan menggenapinya. Tapi ya itu kan janji Tuhan yang kemudian disampaikan kepada Abraham. Tapi lihatlah apa
reaksinya menanti janji Tuhan? Karena takutnya dia tidak punya anak, padahal Tuhan sudah berjanji, tapi dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang akan ada tanda-tanda. Karena takutnya dia tidak punya anak, dia yang minta Abraham menikahi budaknya. Lahirlah masalah. Kalau misalnya masalah pertama itu ada dalam Kejadian pasal 16 ayat 4b. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu, ya kan? Tuhan sudah janjikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Tapi Sarah merasa terlalu lama itu janji Tuhan dan tidak ada tanda-tanda. Dia memutuskan untuk kemudian mencari keturunan sendiri dengan pikirannya, dengan kekhawatiran, kecemasan dan ketakutannya. Lahir masalah. Ketika Hagar hamil, dia memandang rendah Sarah seperti itu kan, masalah pertama lahir. Masalah kedua dalam bacaan kita ayat 10 tadi. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kan begitu. Ketakutan kedua Sarah ketika anaknya sudah lahir adalah takut pembagian warisan. Ternyata sudah dari dulu harta warisan itu menjadi momok perpecahan. Saya tidak katakan ternyata dari dulu naluri perempuan soal warisan itu memang kuat. Sarah tidak matre, saudara-saudara. Mau saya adalah ketika kita punya ketakutan, ketika kita punya kecemasan, ketika kita punya kekhawatiran dan seterusnya, pergumulan, masalah dan tidak diselesaikan dengan hikmat dan kehendak Tuhan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika kita punya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan diselesaikan dengan pikiran kita sendiri, tidak dengan penggenapan dan rancangan Tuhan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Akan menimbun dan menjadikan kita membuat waktu masalah yang akan meledak suatu hari di masa yang akan datang. Jangan selesaikan masalah dengan emosi dan karena ambisimu yang terlalu meluap-luap yang tidak bisa lagi terkontrol. Jangan selesaikan kekhawatiran dan kecemasanmu dengan pikiranmu yang potong kompas, memotong kehendak Tuhan dan tidak setia taat pada janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji sama Abraham dan kita adalah anak-anak Abraham, dia pasti menggenapi dengan caranya. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kita anak-anaknya, ada janjinya, dia pasti menggenapinya, saudara-saudara. Dampak dari ketidaksetiaan Sarah pada bagaimana menanti janji Tuhan, ya sudah, diusirlah Hagar dengan roti dan sekilbat air. Ayat 14 dalam bacaan kita. Maka Hagar kemudian berangkat ke padang gurun Beersheba. Mengapa Hagar berangkat ke arah padang gurun Beersheba? Kita dapat mengajukan beberapa catatan. Di sini saya mencatat ada 3 hal Hagar kemudian berangkat ke padang gurun Beersheba. Hal pertama, katakanlah kalau misalnya kita melihat Kejadian pasal 20, pernah ada perjanjian antara Abraham dengan Abimelek. Jadi, katakanlah dia berangkat ke sana, paling tidak dia bisa tahu bahwa di sana ada orang, di sana pernah ada perjanjian tuanku dengan Abimelek, pasti ada orang yang bisa membantu saya. Hagar paling tidak bisa mendapat pertolongan di sekitaran padang gurun Beersheba. Yang kedua, kalau kita mengingat Hagar itu budak dari Mesir. Dan Alkitab mencatat Israel ketika keluar dari Mesir melalui padang gurun Beersheba, padang gurun Paran, maka paling tidak itu bisa menjadi akses bagi dia untuk pulang kampung ke Mesir. Lalu catatan ketiga yang saya catat, yang paling dekat bacaan kita adalah padang gurun Beersheba itu padang gurun yang sangat penuh ancaman kehidupan. Padang tandus dan begitu penuh bahaya. Sulit menemukan tanda-tanda kehidupan. Artinya ya Hagar secara tidak langsung memang ingin disingkirkan. Dan bacaan kita mencatat ketika bekal mereka habis, dalam ayat yang ke-15, anak itu dibawa ke semak-semak. Lalu Hagar meninggalkannya dan menjauh sekitar sepemana jauhnya. Pertanyaannya, mengapa Hagar melakukan itu? Membawa anaknya ke semak-semak? Karena itu tadi, dia takut. Takut pada apa? Bukan sekedar takut karena si anak ini tidak bisa lagi minum dan si anak ini tidak bisa lagi makan, tapi takut pada kematian anaknya. Artinya, Hagar takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Hagar takut pada waktu-waktu yang akan datang. Hagar takut pada hari esok dan waktu selanjutnya, semuanya dikumpulkan kemudian menghadapi itu. Dan itulah diri kita sebenarnya. Semua yang kita kerjakan hari ini, semua upaya kita hari ini, semua usaha kita hari ini kita lakukan adalah bagian dari upaya untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Hagar. Dia tidak punya lagi apa-apa untuk menghadapi waktu yang akan datang. Kan begitu. Dan karena itu ketakutannya luar biasa. Kalau kita misalnya bertanya, penghasilan kita, uang kita, usaha kita semuanya dikumpulkan untuk menghadapi hari-hari selanjutnya kan. Tanya saja kenapa kita menabung. Tanya saja kenapa kita kemudian berinvestasi. Itu kan jaminan hari depan, investasi untuk hari tua. Meskipun sebenarnya tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup tua, tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup 10-20 tahun lagi, tapi kita mengantisipasi hari-hari itu akan datang.
Tidak ada untuk melangkah hari esok saja, tidak ada jaminan, tapi toh kita kerja keras menghadapinya supaya bisa hidup hari esok untuk menghadapi ketakutan-ketakutan kita di hari esok. Hagar tak punya apa-apa lagi dan dia takut menghadapi hari esoknya. Katakanlah seperti itu. Menangislah ia. Lalu kalau kita memperhatikan ayat 19, Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Apakah Hagar buta? Tidak, saudara. Tapi mengapa sebelum dia disapa Allah dia tidak melihat ada sumur di sekitar situ? Ya karena dia fokus pada masalahnya, fokus pada tangisannya, fokus pada kelemahannya, fokus pada ketakutannya. Jangan. Semua kita punya masalah, semua kita punya tangisan, semua kita punya kelemahan, semua kita punya kekhawatiran, kecemasan. Tapi jangan fokus pada itu. Jangan fokus pada masalahmu, jangan fokus pada kecemasanmu, jangan fokus pada kekhawatiranmu, tapi tetap fokus pada sabda Tuhan, pada firman Tuhan, pada janji, pada berkatnya bahwa kita anak-anaknya dan dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tetap fokus pada itu. Jadi apapun yang menimpamu hari ini, apapun kegelisahanmu, apapun kecemasan dan kekhawatiranmu, jangan itu membuatmu lupa bahwa ada Tuhanmu. Jangan itu membuatmu abai bahwa ada janji Tuhan padamu dan kamu adalah kita. Ini adalah anak-anak yang kemudian telah dia warisi kerajaan Allah. Nah, bacaan kita juga menunjukkan bahwa di tempat yang tanpa tanda-tanda kehidupan sekalipun, Tuhan hadir. Bacaan kita menyatakan bahwa di tempat yang berbahaya dan penuh ancaman pada kehidupan kita, Tuhan ada di sana dan menyapa kita dengan lembut dan dengan penuh kasih-Nya. Dia tidak pernah kemana-mana. Dalam segala keadaan dia hadir. Dalam situasi yang sangat tidak kita inginkan, dia bersama-sama dengan kita. Di tempat Mazmur 23, di tempat bahaya sekalipun, engkau menjadi gembalaku, menjadi gadaku, menjadi tongkatku yang akan menuntunku ke air yang tenang. Itu Tuhan dan gembala kita. Jadi jangan takut. Jangan kamu takut untuk menghadapi hari depanmu. Percayalah Tuhan sementara bekerja menggenapi janjinya kepada kita semua. Mungkin saudara tidak punya kelimpahan, mungkin kita tidak punya kelimpahan, tapi kita punya Tuhan. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Mungkin kita punya kelimpahan, tapi kita tidak punya iman kepada Tuhan. Sebenarnya itulah ketakutan yang sebenarnya, saudara-saudara. Jadi takutlah jika kita tidak bersama dengan Tuhan, dan saudara pasti kuat karena bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan mengubah kegersangan hidup menjadi tanah yang subur. Bayangkan dari sekirbat air saja menjadi berkirbat-kirbatkan dengan sumur itu. Bagaimana Tuhan menyediakan berkirbat-kirbat air bagi Hagar untuk diminum yang awalnya cuma diberikan sekirbat. Dan pada akhirnya kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-21 bacaan kita, tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi dari bahaya kehidupan, bahaya kematian yang mengancam, justru di sanalah dia dijamin Tuhan kehidupannya untuk kemudian dibangun dan juga menikmati berkat-berkat Allah. So, jangan takut. Tuhan bisa mengubah kegersangan, kekhawatiran, kecemasan kita dengan kebahagiaan dan kesuburan hidup karena kita ini anaknya. Pegang itu. Jangan fokus pada kecemasanmu, tapi fokus pada firman sabdanya. Kita anaknya, kita domba gembalaannya, kita murid-muridnya akan dia jaga, dia berkati sampai kepada akhir zaman. Jangan kamu takut. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh merenungkan sabdamu hari ini. Tuhan dimuliakan, kiranya menjadi sebuah kekuatan besar, inspirasi yang hebat, pegangan dan pedoman yang kokoh bagi kami mulai hari ini. Bahwa ketika kami menghadapi berbagai persoalan kehidupan, kami akan tetap fokus bahwa ada sabdamu bersama dengan kami. Ada kekuatan firmanmu yang akan menjaga kami dalam Roh Kudus, sehingga kami senantiasa terus berharap dan memegang janji Tuhan bahwa Engkau bekerja, berkarya, dan kemudian menyediakan waktu yang terbaik memulihkan hidup kami. Terlebih lagi kami telah melihat bagaimana tanda kegersangan kehidupan justru Tuhan ubah menjadi kehidupan yang luar biasa. Tuhan hadir dalam kegersangan, kecemasan, dan ketakutan sekalipun yang begitu besar. Tuhan bersama-sama kami dan selalu setia menyapa kami dalam kelemah lembutan untuk mengingatkan bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kiranya dengan memiliki iman kepada Tuhan, apapun yang akan kami alami mulai hari ini,
kami senantiasa kuat secara khusus dalam menghadapi pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Teruslah berkati pemerintah kami ya Tuhan. Berkati setiap pendengar dan perenung firman-Mu melalui media di Sarang Palitan, Tuhan memberkati mereka semua, menjamah mereka semua, menolong mereka semua apapun keadaan mereka. Dengarkan doa kami Tuhan. Jawab doa yang kami sampaikan kepadamu dalam pengasihan anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Amin.